Ini nasi uduknya enak banget. Nasi uduknya enak banget. Thank you, Kak. Kayak lembut gitu, padahal udah dingin ya, tapi enak banget. Terus kalau sambal mata tadi sempat aku icipin kan di situ. Itu emang udah aku bilang, Manik aku suka sambal matanya enak gitu. Thank you. Dan ternyata strategi aku bener kali ini aku bikin nasi uduk. Sebenarnya pengen pamer ke Teh Esti dan Teh Esti suka banget sama nasi uduk aku. Thank you Teh. Fajar. Ternyata orang keempat yang dipanggil adalah aku. Wah, aku happy banget. Semoga Teh Esti dan para juri menyukai makananku. Nah ini dia. Apa ini Fajar? Ini lenca stracciatella judulnya, Chef. Jadi di dalamnya ada lenca. Lencanya saya buat karamel juga untuk sukade. Sukadenya saya pakai miso sama kecap manisnya Kecap sedikit. manisnya. Terus sukadenya ada mushroom, shiitake. Itu dua-duanya saya sukade. Jadi saya reduce pelan-pelan sampai caramelize. Untuk lencanya saya blister sebentar di karamel. Chef. Sama ada raspberry sauce, lime gel, tarragon oil, sama fresh raspberry. Rame ya. Ini salah satu yang bikin penasaran sih. Nah, penasaran kan Teh Esti sama rasanya? Monggo dicoba, karena aku yakin banget Teh Esti bakal suka. Wah, Fajar, kok bisa ya kepikiran lenca dijadiin dessert, bikin stracciatella? Kalau aku sih nggak nyampe ke situ jujur otaknya. Lihat lenca ya, tutuk oncom. Fajar, Chef, berani ya. Di sini kamu retain semua teksturnya dengan benar. But as for flavor, kalau saya pribadi ini masih agak kemanisan dikit. Jadi acidity-nya bisa kamu pakai lime gel ya. Pakai lime gel. Bisa tambahan dikit dah, komponennya tambahin dikit atau potongan si lime gelnya sedikit lebih besar. Thank you, Ya, Chef. but texture wise, nail it. Thank you, Chef. Alhamdulillah banget Chef Juna komen kalau flavor dan teksturnya itu on point dan enak. Itu poin plus bagi aku walaupun masih agak kemanisan ya. Itu ya masih bisa diperbaiki lah. Fajar yang dari awal sih ini bikin apa? Aku sih suka sih. Makanya kok lucu ya rasanya ya. Agak lucu tapi aneh cuman kok bisa diterima nih lidah aku. Thank you, Kak. Nah, bener kan Teh, enak walaupun komponennya kalau terdengar itu agak nggak make sense. Ada jamur, ada green tomato, ada keju, ada lenca, ada berry juga. Tapi setelah dimakan enak. Oke Fajar, ini hidangan yang sangat berani. Di sini memang your game ini kamu lagi playing around with flavors nih. Kamu mau ada umami sini, kamu mau balance dengan sweet, acidity dan kawan-kawan. The flavor works aja. Tapi untuk meng-highlight sebuah lenca, ini bukan hidangan yang ketika kamu gigit lenca, kamu ada apresiasi khusus terhadap peran lenca ada di situ. Kamu cuma sebatas membuat lenca itu bisa diterima di hidangan kamu. Tapi bukan menjadi yang ketika gigit lenca, pas banget nih lencanya ada di sini. Dia cuma ada di batas, oke, nggak aneh. Tapi very brave. Saya acungi jempol keberanian kamu. Thank you, Chef. Ya, Fajar, saya suka semua dari tingkat kematangan dari apa yang kamu sajikan di sana. Memang lencanya memang tidak terlalu terekspos, tapi sekali-sekali gigit lenca itu ada, ya. Dan pahit-pahit sedikit dari lenca itu sebetulnya ngeblend juga ke sana. Jadi hidangan ini bagus dan kamu emang sangat berani karena resikonya juga tinggi ya. Karena kalau orang nggak suka ya sudah selesai gitu. Ya, makasih. Thank you, Chef. Setelah mendengar komentar dari keempat juri, aku lumayan pede. Tapi walaupun ada komen kalau aku kurang meng-highlight lencanya, tapi dengan keberanian yang aku keluarkan dan cara pikirku kayaknya aku masih bisa menang deh. Lagi-lagi Kak Fajar diapresiasi karena keberanian dan ide gilanya mengolah lenca dan kecap jadi dessert. Emang orang itu jago banget sih kalau soal ngurus dessert. Siapa mau dipanggil? Manik mau dipanggil? Ya udah sini.
Aku pede banget bawa makananku karena aku cicip semuanya itu enak. Tapi mudah-mudahan tasty dan semua juri suka deh sama makananku. Hofit udah, Fajar udah. Ya emang kurang manik sih. Ini trio Bali lengkap dah semua kalau dipanggil. Komponennya lumayan banyak ya. Ya, Chef. Ada nasi, ayam bakar, sambal mata, sama urap. Apakah ini permohonan maaf kamu habis masakin kita miso soup? Oh iya, yang begitu simpel ya. Mohon maaf, Chef. Aku sebenarnya nggak kepikiran ke sana, tapi kalau Chef mikirnya ke sana lebih bagus. Nasinya apa? Nasi putih aja? Nasi uduk, Chef. Oh, itu Aku nasi prefer uduk. ya. Oh. Jadi namanya apa hidangan kamu? Ayam bakar urap Bali, Chef. Bumbu bakar itu saya pakai Sunda Cekuh, cuman saya tambahin kecap. Oke. Nasi uduk. Kenapa nasi uduk? Biar gimana ya, biar ada flavor aja, Chef. Dia pengen menunjukkan effort, Chef. Katanya permohonan maaf. Emang kenapa dengan miso soup? Dia dapat waktu 60 menit, dia bikin miso soup, bikin marah kan. Itu bakalan dibahas loh sampai sangsakala bertiup. Iya, Chef. Enak. Thank you, Chef. Di sini mungkin untuk si bumbu bakar ayamnya ini kalau masih bisa lebih meresap atau kamu tambahin lagi setelah dibakar, jadi dia tetap ada timbunan bumbu itu akan lebih baik ya. Di sini sambal sama sambal mata, saya nggak ada komen. Emang dua-duanya tereksekusi dengan baik. Thank you, Chef. Manik, nasi uduknya enak banget. Nasi uduknya enak banget. Thank you, Kak. Kayak lembut gitu, padahal udah dingin ya, tapi enak banget. Terus kalau sambal mata tadi sempat aku icipin kan di situ. Itu emang udah bilang, Manik aku suka sambal matanya enak. Gitu. Thank you. Dan ternyata setelah Gigok, aku bener kali ini aku bikin nasi uduk. Sebenarnya pengen pamer ke Testi dan Testi suka banget sama nasi uduk aku. Thank you, Teh. Ya, Manik, bagaimana cara membuat ayam bakar ini? Saya ungkap dulu sama bumbu Sunda Cekuhnya itu, Chef. Terus habis itu setelah matang saya dinginin dulu biar meresap dulu bumbunya, baru saya bakar pakai bumbu Sunda Cekuhnya juga. Ya, soalnya gini, tingkat kematangan ayamnya bagus, Thank you, tapi Chef. bumbunya tidak meresap. Sayangnya di situ, tapi bumbunya itu enak. Coba apinya dikecilkan aja, supaya dengan api kecil itu dia masuk bumbunya ke dalam ayamnya. Biarkan dulu sampai dia hangat atau sampai dingin kalau ada waktu, baru kamu bakar. Thank you, Chef. Ya. Chef Rudy, sebenarnya aku udah ngikutin step-step yang Chef kasih untuk masukin flavor ayam itu ke dalam, cuman mungkin karena waktunya kurang, makanya kurang masuk sedikit, Chef. Maaf ya, Chef. Nasi uduk is good. Tapi untuk hidangan ini saya lebih suka nasi putih. Karena kamu nih rasanya sudah tajam semua. Urap bumbunya keluar, sambal dua-duanya aroma dan rasanya keluar. Bumbu bakaran kamu nih Sunda Cekuhnya. Dan saya juga baru tahu Sunda Cekuh pakai kecap tuh ternyata enak juga. Enak juga ya. Nah, ini baru pertama kali saya makan Sunda Cekuh pakai kecap. Ya. Ternyata enak juga. Jadi kita perlu nasi yang untuk netralisir semuanya. Kalau orang Sunda mah cocok nasi uduk. Thank you. No, nasi uduknya is good. Mau yang gurih semua kalau orang Sunda. Gurih semua gitu. Ini apa sih temanya jadi Sunda Bali semua kayak di sini? Iya. Anyway, that's good. It's just masalah balance. Yes, That's sir. it. Thank you, Manik. Thank you, Chef. Thank you, Manik. Setelah mendengar komentar juri dan Testi, aku sangat pede banget. Mudah-mudahan aku menang di challenge kali ini. Ya, selanjutnya adalah Malrani. Malrani dipanggil dong, hiladalah. Lihat nih Chef, aku bawa nasi tutuk oncom juga, maju ke depan. Nasi apa itu kayak nasi goreng? Nasi tutuk oncom, pakai cabai merah. Pakai kemangi nggak? Enggak, pakai lenca tok. Nasi tutuk oncom nggak pakai kemangi itu Lalapannya tok pakai. tersinggung loh saya. Kenapa nasinya dimerahin? Itu waktu
ada di Mubang Wilgos. Kan dia pakai cabai merah juga. Oh, kamu mau coba praktekin itu di situ. Ya, saya lebih happy lah ada kemangi-kemangi di situ. Sambalnya apa ini? Ayam bakar bumbu kecap pakai rempah-rempah. Ini kamu ini lagi apa lencanya? Oh, digoreng. Yang Digoreng. buat nasinya itu minyak panas toh, langsung tak masukin 60 detik. Piuk, mak biuk gitu, saya matiin terus saya saring Yuk, mak, campur. 60 detik. Lama loh itu, semenit. Ya pokoknya sampai kayak waktu tak kira-kira segitu. nggak Kamu sampai flash segitu. fry. Iya betul, Udah langsung angkat. tak matiin kompornya. Kenapa kamu bilang 60 detik? Yakin banget. Ditawa. Pahanya kiri kanan. Iya, kan gini, potong tengah cetuk. Ya, Malrani, Iya, chef. saya akan ngobrol di ayamnya dulu ya. Iya. Itu sebetulnya sampai dia dihidangkan, itu bumbunya enak. Rasanya juga masuk. Tapi tingkat kematangannya kurang sedikit. Sedikit lagi. Iya, ya. sedikit lagi. Itu udah ketahuan apinya dibesarin, terus dibakarnya hanya untuk dapat asap. Ya, jadi dari mengungkapnya itu sudah salah api di situ. Saya kurang suka sama nasi tutuk oncomnya. Enak sih, tapi agak basah dan tidak sesuai ekspektasi saya. Nasi tutuk oncom kok datangnya kayak nasi goreng gitu, warnanya merah ya. Tapi rasanya enak. Seasoningnya bagus, semuanya di situ. Oh ya, siap chef, makasih. Aku setuju sama Mas Rudi. Nasi tutuk oncomnya tuh nggak berasa nasi tutuk oncom, tapi enak. Cuman enak aja, tapi enak. Namanya salah Namanya ya? sama, tapi mungkin diganti aja namanya. Nasi goreng oncom gitu kamu bilang. Iya, bisa loh, Iya. bisa. Terus tapi kalau aku sambalnya malah kurang suka. Sambalnya menurut aku keasinan. Siap, Mbak. Janjane tak kasih nama nasi goreng tutuk oncom lenca. Malah bagus ya, chef. Mong yo enak kok ya. Tapi sayang, pencok lencaku loh dibilang asin. Di sini hidangan kamu medok semua rasanya. Terus kamu sajikan lalapan. Tapi kamu keleru kalau kata orang Jawa. Lalapan. Kamu perlu lalapan segar. Tomat timun. ketimun itu penting. Jadi kurangnya di situ yang menyegarkan dan menetralisir. Balance again. Oke, siap. Oke, Marani, udah dibahas ya semuanya. Hati-hati sama penamaan. Iya. Sebenarnya ya, kalau kamu buat memang nama hidangannya nasi goreng oncom, lenca, terus kamu buat yang enak, kamu serve seperti nasi goreng komplit gitu, itu bisa menjadi dish yang very good. Karena kamu ngasih namanya nasi tutuk oncom, memang udah ada standarnya. Oh iya. Ada flavor yang sudah diharapkan, yang di-expect. But other than that, sebenarnya nasinya enak, saya suka. Thank you, Marani. Oh iya. Makasih, chef. Ya walaupun makmanku ini mise tuh mis, tapi aku bangga masih dikasih kesempatan supaya makananku dicicipi sama Mbak Hesti Purwadinata. Oke, kami sudah mencicipi semua hidangan kalian ya. Kami juga sudah memanggil beberapa yang menarik perhatian kami dan yang pasti bintang tamu untuk diulas kembali. Kita akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan kira-kira siapa yang menjadi pemenang di challenge lenca dan kecap ini. Dari ke-6 orang yang dipanggil, aku masih percaya diri banget sama dish aku karena dish aku yang paling beda dan paling berani juga dengan konsep yang menarik dan disukai oleh para juri dan guest star. Well, aman gak aman, aku jujur nggak mikirin ke situ ya. Aku cukup bangga aku bisa mengeksekusi lenca dengan cukup baik hari ini. Jadi meskipun aku nggak menang, it's okay karena aku juga belum pernah makan itu. Ya, kami sudah berdiskusi. Sebelum kami umumkan, kita ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk bintang tamu kita. Teh Hesti, terima kasih sudah mau hadir di MasterChef Indonesia. Sama-sama. Mungkin ada sedikit yang mau diucapkan. Terima kasih buat pengalaman ini sih. Justru kan sering ngelihat MasterChef, baru pertama kali cita-citanya pengen 5 menit lagi, pengen ngomong gitu. Akhirnya terwujud. Terwujud ya. Terwujud. Countdown juga kan. Countdown terwujud walaupun versi Sunda. Terus ngelihat kalian semua luar biasa. Terima kasih udah memberikan yang terbaik saat ini. Dan kita akan tunggu juga siapakah akan yang keluar menjadi yang terbaik.
Thank you. Makasih ya. Thank you. Thank you. Untuk Testi, terima kasih ya sudah datang ke galeri karena Testi aku jadi coba mengolah lenca dan pertama kali makan lenca dan Testi memuji nasi uduk aku. Thank you ya Teh, kamu cantik banget. Terima kasih Testi sudah mewarnain galeri kali ini. Aku bisa ngelihat Testi langsung. Wah senang sekali. Semoga aku bisa di fallback ya Teh. Oke, setelah berdiskusi dan juga ini permintaan dari guest star kita, kebetulan keputusannya mirip-mirip. Kami memutuskan pemenang dari challenge kali ini sangat sulit untuk ditentukan. Kita dapat menyaring saja dari 6 yang saya sebut namanya, silahkan naik ke atas. Hovit. Wah, ternyata aku. Pokoknya aku bermantap deh kelungkungnya. Yang dipanggil sebagai orang yang lolos di challenge pertama ada Bli Kopit. Aku rak kaget, biasa wae. Manik. Desi. Fajar. Mantap, lengkap semua. Season 12 ini adalah MasterChef Bali Indonesia. Trio Bali itu lagi-lagi menangin challenge ini. Emang sih, mereka kayaknya penguasa season 12 deh. Alright, kita sudah ada 4 pemenang ya, ada Hovit, Desi, Manik, dan Fajar sebagai 4 yang terbaik di challenge kali ini. Dan Hesti pun juga setuju ya dengan kami. Jadi untuk yang lain, persiapkan diri untuk challenge selanjutnya. Thank you, Chef. Silakan. See you guys. Di sini kita bertiga dari Bali aman dan bisa melanjutkan ke ronde selanjutnya tanpa masak di challenge 2. Aku bangga banget sih membawa nama Bali di Galeri MasterChef Indonesia. Dengan kemenangan ini aku senang banget. Yang menang di challenge 1 dan berkesempatan langsung lolos ke babak berikutnya. Itu cuma 4 orang. Malrani sama Azwar tinggal lanjut challenge 2. Ya wes papi. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau emang masih harus masak lagi di challenge selanjutnya, mempersiapkan diri aja sebaik mungkin. Semoga di challenge kedua aku aman dan nggak pressure test. Buat teman-teman yang lanjut ke challenge selanjutnya, semangat ya, lakukan yang terbaik. Yeay, akhirnya aku masuk galeri, nggak perlu masak karena aku menang. Setelah sekian lama aku jarang menang. Challenge 2 masuk galeri, aku kaget. Iki kok ya kerdus, ditumpuk-tumpuk di tengah. Kayak tembok Cina, buat apa? Pemain perang-perangan iki. Waduh, aku masuk galeri ini udah aku lihat ada pembatas dinding nih. Aku udah pernah lihat nih yang kayak gini nih. Aku udah nonton di season 11. Kalian sudah melewati challenge pertama, di mana kita ada guest star ya, Hesti Purwadinata. Dan kalian membuat hidangan dengan bahan-bahan yang boleh dibilang favorite beliau. Kreativitas sudah ditunjukkan, hasilnya juga kita mendapat 4 pemenang yang sudah langsung di atas. Dan untuk sekarang kalian yang berdelapan, tentunya kalian sudah lihat ada yang berubah di galeri ini. Ngelihat kerdus berjejer-jejer seperti sekat, bingung ya aku. Iki geopo sekate, tapi kok benchnya cuma ada 4. Ini disuruh ngapain? Ini mungkin sebuah challenge yang kalian tidak sukai. Tapi kami juga boleh dibilang tidak sukai sih. Karena kalian biasanya gagal. Kata Chef Juna, ini mungkin challenge yang kalian tidak sukai. Challenge-nya apa? Kita kan nggak tahu, Chef. Gimana kita bisa bilang itu suka atau nggak suka? Ada yang tahu challenge apa namanya?
Kayaknya ini sih challenge-nya tuh yang 2 orang berpasangan, terus harus bikin dish yang sama gitu kan, Chef ya? Ada yang tahu? Identical challenge ya, Chef. Mendekati. Aku udah pernah lihat challenge ini di season 11 di mana Bang Nata tuh teriak-teriak. Ini mereka harus komunikasi dengan teriak-teriak karena dibatasin sama dus itu. Di sini kalian akan diuji ya, tentunya dengan berkomunikasi, listening and deliver message. Ya. Jujur aku nggak suka nih sama challenge ini. Pasti mulut aku ribut kali. Yang penting aku jangan sama cewek aja lah. Kasihan nanti aku nggak bisa ngomong. Oke, ini it's a twin challenge. Jadi harus twin. Bener kan, twin challenge? Ya udah nih, pasti buat makanan yang sama, tapi harus jerit-jerit lagi. Nah, kalau bagian jerit nih aku jago, tapi yang penting jangan sama perempuan, kacau nanti kalau perempuan. Oke, di sini kamu harus bekerja seperti mirroring ya, kamu seperti kaca. Di mana kalian harus memasak satu hidangan yang sudah pasti kalian akan sepakat sebelumnya. Kalian juga boleh berdiskusi selama memasak, tapi yang jelas kalian tidak bisa melihat satu sama lain. Kalian boleh tanya, kalau kalian kurang yakin, melalui pembatas ruang ini. Dan hasilnya, hidangannya sudah jelas harus identik, harus sama, dan harus sesuai rencana kalian. Dari segi rasa, konsep, dan presentasi. Paham? Paham, Chef. Kok ya aku mendengarkan instruksinya ini kok ya agak dredeg, pusing, budreg. Wes lah, lakonan ae lah. Piye meneh, wes mlebu challenge 2. Menyenangkan kan? Tidak, Chef. Semoga. Seru kan? Seru. Yes. Setelah itu jangan berantem ya. Orang kalau nggak ada tembok kaca, menyatukan 2 kepala berbeda aja sulit, apalagi ini ada temboknya. Tansoyo angel, mugo-mugo gak ambiar yo. Biar lebih seru lagi, para pemenang di atas, silahkan kalian berdiskusi dan tentukan semua nasib mereka. Siapa yang akan berpasangan dengan siapa. Aduh, aku jujur nggak suka sih dengan benefit yang ini karena kalau seandainya aku salah pairing, takutnya teman-teman jadi sakit hati. Ya udah, fix ini. Kalian pilih lah. Yang penting kalian jangan pilih yang aneh-aneh. Udah kacau banget ini udah. Silakan. Yang nentuin partner saya adalah pemenang yang di atas. Saya sih kalau mau dipartnerin sama siapa aja, oke-oke aja. Yang penting nanti kita bisa menyelesaikan dengan baik. Sudah? Udah, Chef. Udah, Chef. Siapa yang mau ngomong? Ya, Fajar. Fajar. Pasangan pertama, Zahra sama Akila. Kak Fajar, thank you ya aku dipasangin sama Zahra. Soalnya kan kita tuh style-stylenya tuh agak mirip, terus kita sama-sama dari Jawa. Jadi pasti komunikasi kita nanti bagus. Kedua, Vince sama Kirana. Oke, ini sesuai harapanku ya, karena aku agak repot kalau misalnya dipasangin nanti sama Dani atau sama Bang Azwar, nanti malah bentrok-bentrok, malah teriak-teriakan kita. Lebih baik aku ya sama Kirana udah pas sih. Ketiga, Azwar sama Dani. Nih Fajar kebiasaan nih nyisiin gua nih. Ini lihat aja nih, kita menang nih, tahu-tahu gondok lu nanti. Rupanya aku dipasangin sama Dani. Wah, ini aku takut dia makin tremor nih. Tapi mudah-mudahan ya, dan pelan-pelan dikit Dan. Keempat, Malrani sama Bude Wiji. Alhamdulillah aku nggak dibikin satu tim sama Bang Azwar. Aku dapat Bude Wiji, asik. Karena kita itu chemistry-nya udah strong. Oke, Fajar selain menentukan tim, bisa langsung di direct juga. Setiap pasangan ada di bench nomor 1, 2, 3, atau 4. Silakan. Pasangan pertama, Zahra sama Akila di bench 2. Oke. Pasangan kedua, Vince sama Kirana di bench 4. Oke. Pasangan ketiga, Azwar sama Dani di bench 1. Bude Wiji dan Malrani di bench 3 berarti. Sebenarnya penentuan bench gak gitu ada hubungannya nggak sih? Kayak yang penting pasangannya aja siapa. Kalau aku lihat strategi Fajar sebenarnya ini jelek ya, karena nih teman-teman semua nih, tapi nggak tahu juga nih dia punya maksud apa nih, mau dibuat dipulangin atau memang mau dibagusin. Ya,
Sekarang kalian sudah berpasangan, kalian harus benar-benar memikirkan, berdiskusi, kalian mau masak apa, dan nanti hasilnya harus sama, platingnya juga harus sama, tapi yang jelas kalian harus menjalankan atau mendiskusikan dan memikirkan masakan apa yang kalian akan buat. Jujur, sebenarnya aku juga masih bingung sih. Kira-kira aku sama Akila bakalan bikin apa ya nanti? Ya, waktu kalian hanya sekali ke utensil room dan ke pantry. Ambil piring sekalian berarti harus Iya, sudah. piring sajinya ya. Jadi sudah tidak ada bolak-balik ke kedua tempat tadi. Challenge kedua ini udah bikin pusing. Ditambah lagi, ke utensil room dan pantry-nya cuma sekali. Ini bener-bener nih, harus bener-bener klop sebelum masak. Kalau enggak ya wes ancur kabeh. Oke, silakan berdiskusi. Aku sama Kevin langsung berdiskusi untuk cari dish apa yang emang kira-kira doable untuk kita berdua. Tapi ternyata Kevin sudah dapat ide, dan idenya tuh bagus sih menurutku. Aku sih sebenarnya sama Zara belum kepikiran ya mau bikin apa. Tapi kita berdua sepakat buat bikin hidangan yang simple, udah pasti enak dan kondimennya tuh nggak terlalu banyak. Jadi kita memudahkan untuk bikin hidangannya nanti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai diskusinya. Sudah paham semua satu sama lain? Ingat ya, waktu ke utensil dan ke pantry hanya sekali, jadi piring hidangnya sekaligus harus dibawa. Waktu kalian hanya 60 menit. 60 menit Twin Challenge menurut aku sih cukup, tapi jangan sampai makanan yang kita buat tuh susah-susah, yang gampang-gampang aja Dan. Dan bisa dimulai dari sekarang.